Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Unfa, channel yang membahas seputar peternakan ayam broiler dengan kandang closed house rumahan. Dan untuk video kali ini saya ingin berbagi atau akan membahas video tentang pentingnya masa brooding pada ayam broiler, serta berapa hari lama masa brooding itu dan apa target dari masa brooding itu. Simak terus videonya sampai selesai. Jadi kita harus memahami dulu apa itu masa brooding. Masa brooding merupakan di mana anak ayam yang masih membutuhkan perhatian yang lebih intensif sehingga kebutuhan anak ayam bisa terpenuhi. Masa brooding menjadi waktu bagi pertumbuhan semua organ penting dalam tubuh ayam, seperti memaksimalkan sistem bawaan dari induk yang belum tumbuh sempurna sampai organ-organ bekerja dengan baik. Karena pada di usia ayam broiler, ketika ayam baru menetas, ada 3 sistem yang belum tumbuh dengan sempurna, seperti sistem imun atau kekebalan, kemudian sistem pencernaan, dan sistem termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh sendiri. Untuk sistem imun atau kekebalan, sistem imun ini tergantung pada nutrisi yang dikonsumsi pada anak ayam. Maka jika nutrisi yang dikonsumsi kurang baik, sistem imun atau kekebalan yang didapat juga tidak akan baik. Jadi penting di awal-awal DOC datang atau baru tiba, kita harus menyuplai makanan dan minum yang cukup untuk anak ayam, agar perkembangan sistem imun atau kekebalan menjadi baik. Kemudian untuk sistem pencernaan, untuk anak ayam yang baru menetas, sel-sel epitel atau sistem organ seperti usus itu bertumbuh dengan cepat 48 jam pertama pasca menetas. Jika demikian berarti kita punya waktu 48 jam pasca menetas itu kita harus memaksimalkan penyerapan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh anak ayam. Tujuannya agar pembentukan sistem pencernaan yang belum tumbuh maksimal bisa cepat bertumbuh dengan baik dengan memaksimalkan pakan dan minum yang cukup. Kemudian sistem termoregulasi atau sistem pengaturan panas tubuh ayam. Karena ayam hewan berdarah dingin pasca menetas atau suhu tubuh ayam dipengaruhi oleh suhu lingkungan, biasanya suhu tubuh normal ayam ada di kisaran 40 derajat Celcius. Anak ayam baru mampu mengatur termoregulasi secara baik pada umur 10 hari, sehingga peran brooding atau pengindukan ayam menjadi sangat vital dalam membantu anak ayam menjalankan fungsi termoregulasinya. Biasanya untuk fungsi termoregulasi agar berjalan optimal, anak ayam menggunakan nutrisi pakan sebagai bahan bakar. Pada saat suhu luar panas, maka ayam akan memecah nutrisi untuk menjaga agar suhu tubuh tidak terlalu panas. Sebaliknya, pada saat suhu luar dingin, maka ayam akan memecah nutrisi untuk menjaga suhu turun agar tidak terlalu rendah. Oleh karena itu, hal yang menjadi kunci efisiensi pakan. Sebab itu jangan sampai nutrisi dari pakan hanya digunakan ayam untuk mengatasi kondisi lingkungan, sehingga berakibat pada tidak maksimalnya penggunaan nutrisi untuk pertumbuhan badan, kekebalan, dan produksi. Lantas apa saja yang diperlukan agar anak ayam mampu melakukan proses termoregulasi secara baik? Seperti kondisi suhu dan kelembapan lingkungan pada masa brooding ini, di mana anak ayam tinggal harus diatur sedemikian rupa agar mampu menjaga suhu tubuh ayam tetap pada kisaran 40 derajat Celcius. Kemudian kecukupan udara dan kelembapan ya teman-teman. Karena untuk kecukupan udara dan kelembapan harus benar-benar merata. Karena untuk suplai udara kebutuhan metabolisme anak ayam yang tumbuh setiap hari. Kemudian atur tempat pakan dan minum agar cukup dan terdistribusi dengan baik, sehingga ayam akan mendapatkan kecukupan dan kemudahan mendapatkan air dan pakan secara merata tanpa ada kompetisi yang memberatkan antara anak ayam. Untuk memaksimalkan ketiga sistem bawaan yang belum berkembang dengan baik, kita harus mengatur suhu tubuh ayam kisaran 40 derajat Celcius. Karena apa?
Biasanya suhu tubuh ayam di atas 42 sampai 45 derajat ayam nggak mau makan. Dan biasanya juga ketika suhu di atas 42 derajat sampai 45 derajat ayam mengalami kelumpuhan. Jadi tugas kita di masa brooding ini sebagai peternak menjaga suhu tubuh ayam di kisaran 40 derajat Celcius. Dan kalau suhu tubuh ayam di kisaran 26 derajat atau 26 derajat ke bawah, ini yang mengakibatkan masalah penyakit koli pada ayam. Ini kalau pengalaman dan sepengetahuan saya. Jadi penting untuk kita di masa brooding untuk mengatur suhu yang membuat ayam nyaman ya teman-teman. Jadi intinya kita harus bisa mengatur atau mengendalikan suhu lingkungan kandang agar suhu untuk anak ayam sendiri di kisaran 40 derajat Celcius. Karena itu kita perlu bantuan pemanas ketika suhu lingkungan kandang masih terlalu dingin. Jadi dengan mengendalikan suhu lingkungan agar suhu tubuh ayam bisa tetap di kisaran 40 derajat Celcius. Karena pada dasarnya untuk prakteknya peternak belum ada pengukur suhu tubuh ayam. Jadi untuk suhu pemanas buatan ini pada umumnya di kisaran 31 sampai 33 derajat pada awal masa brooding. Dan pada prakteknya ketika suhu lingkungan kandang kita buat merata di kisaran 31 sampai 33 derajat Celcius, ini bisa membuat suhu tubuh anak ayam menjadi standar di kisaran 40 derajat Celcius. Jadi sudah cukup membuat ayam nyaman. Dan ketika suhu di atas 33 derajat, misalkan 35 sampai 40 derajat Celcius, ini membuat ayam nggak mau makan. Karena ketika ayam nggak mau makan, tentunya pembentukan sistem imun dan pencernaan juga akan terganggu dan tidak berjalan dengan baik. Jadi kalau rekomendasi dari saya sih ketika DOC baru tiba itu suhu di kisaran 31 sampai 32 derajat. Karena untuk awal-awal masa brooding ini yang menjadi pedoman ini sebenarnya suhu tubuh ayam itu sendiri. Jadi di kisaran 40 derajat Celcius, bukan suhu lingkungannya. Karena ayam berdarah dingin dan hanya mengikuti dari suhu lingkungan kandang. Jadi intinya kita membuat suhu lingkungan kandang senyaman mungkin agar suhu tubuh anak ayam sendiri di kisaran 40 derajat Celcius. Dan intinya untuk memaksimalkan sistem yang belum tumbuh dengan sempurna pada anak ayam ini seperti sistem imun, kemudian sistem pencernaan, dan sistem termoregulasi seperti pengaturan suhu tubuh, kita harus memaksimalkan 48 jam pertama. Kita harus memaksimalkan pemberian nutrisi pakan yang cukup agar penyerapan kuning telur lebih cepat. Maka penting untuk pemeliharaan DOC di awal-awal 48 jam pertama sehabis DOC menetas. Kemudian yang sering jadi pertanyaan, berapa lama masa brooding itu? Sebenarnya masa brooding sebagai pengganti induk ayam broiler atau dari DOC masuk sampai mencapai umur dan berat badan tertentu dan tidak membutuhkan pemanas lagi. Lama masa brooding biasanya tidak bisa disamakan antar peternak ya teman-teman. Kalau prakteknya kisaran 10 sampai 14 hari. Tergantung cuaca. Kalau cuacanya sampai drop dan susah untuk dikendalikan untuk suhu lingkungan kandang, biasanya kisaran 18 hari. Kalau lama masa brooding biasanya tidak dapat jadi patokan untuk mengakhiri masa brooding. Untuk mengakhiri masa brooding sendiri dari berat ayam yang mencapai berat standar dan ayam sendiri mampu beradaptasi dengan suhu lingkungan. Mungkin cukup itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan dan berbagi pengalaman tentang apa itu masa brooding. Jadi untuk teman-teman yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar, atau untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di tombol bawah, karena akan banyak video seputar peternakan ayam broiler di channel ini.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.